Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arista Widya Helika Rosadi dengan NIM 221091-2220023 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang wants and need dalam mata kuliah ekonomi kesehatan. Dalam era saat ini, di mana kebutuhan dan keinginan akan layanan kesehatan semakin berkembang, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Layanan kesehatan saat ini bukan hanya sekedar keinginan, tetapi menjadi kebutuhan yang mendesak dan wajib bagi masyarakat serta individu. Melalui inovasi, keberlanjutan, dan akses yang adil, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mendasar setiap individu terpenuhi. Want sendiri secara simpelnya adalah keinginan, tetapi menurut para ahli seperti Philip Kotler dan Kevin Landkeller, want adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-caranya tertentu. Contohnya seperti ingin memiliki mobil, ingin memiliki gadget baru, ingin memiliki peralatan make up baru, seperti itu. Selanjutnya ada needs, yaitu kebutuhan. Jadi needs ini adalah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari karena bersifat wajib agar hidup dapat terus berlanjut. Seperti pangan, makan, dan papan, itu adalah kebutuhan mendasar setiap manusia. Lalu selanjutnya ada Maslow's Hierarchy of Needs, yaitu hierarki dalam kebutuhan yang ada 5 hierarchy of needs. Yang pertama ada physiological needs, yang kedua ada safety needs, yang ketiga ada love and belonging, yang keempat ada esteem, dan yang kelima ada self-actualization. Ada beberapa cara pengukuran yang dapat dilakukan untuk mengetahui wants and needs. Yang pertama ada interview, yang kedua ada studi pasar, yang ketiga ada melakukan survei, yang keempat melakukan observasi, dan yang kelima melakukan diskusi seperti FGD. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi wants and needs. Pertama ada kebutuhan fisik, di mana kebutuhan fisik ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan manusia ini mencakup rasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Dan yang ketiga ada pengalaman masa lalu. Ini penting karena dapat mempengaruhi wants dan needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Yang keempat ada budaya dan lingkungan, di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants dan needs-nya. Sebagai contoh seperti seseorang yang hidup dengan iklim yang sangat panas. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan diartikan sebagai serangkaian tindakan atau layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien maupun masyarakat untuk memelihara, mempromosikan, dan memulihkan kesehatannya. Di mana pelayanan kesehatan ini dapat diberikan mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek, hingga praktek dokter atau perawat mandiri. Selanjutnya ada health service wants, di mana ini merupakan keinginan individu atau masyarakat untuk memperoleh maupun mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Sedangkan health service needs sendiri atau kebutuhan pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar manusia untuk mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatannya. Nah, kebutuhan pelayanan kesehatan ini dapat dibagi atau dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kebutuhan preventif, kebutuhan kuratif, dan kebutuhan rehabilitatif. Kebutuhan preventif sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan. Sedangkan kebutuhan kuratif bertujuan untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan kesehatan yang sudah terjadi. Dan kebutuhan rehabilitatif adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyakit atau kecelakaan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada setiap kata. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.